Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun dalam mengikuti perkuliahan ini. Sholawat serta salam patut kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberi yang kita nanti syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Saya di sini mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan sejarah perkembangan hukum Islam yang beranggotakan kelompok 4. Yang pertama Anastasia Amanda 202131056, Muhammad Rizky Fatoni 202131059, dan yang terakhir Afif Hasan 202131058. Faktor politik. Pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa bagian negeri kecil yang seringkali didiskusikan oleh kegiatan perang satu sama lain. Hilangnya ketentraman di antara masyarakat akibat saling fitnah di antara mereka. Salah satunya konsekuensi logis akibat adanya kesibukan baru ini adalah kekurangan perhatian terhadap kemajuan Islam, pengetahuan atau perkembangan hukum Islam. Ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan keberadaan pikiran pula, karena pada masa sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran mazhab. Para ahli hukum pada periode ini hanya tinggal memilih ittiba atau mengakui taklid salah satu imam, memperjelaskan membela mazhabnya dan menyalahkan mazhab lain. Pembukuan terhadap pendapat-pendapat mazhab menyebabkan orang sudah untuk mencarinya. Hal ini memicu umat Islam semakin malas mencari alternatif pemecah hukum, sedang para fuqaha pada fase sebelumnya terpaksa harus berijtihad karena diharapkan pada hal-hal yang tidak pada hukum syar'inya. Pada periode ini muncul pula orang-orang sebenarnya tidak layak berijtihad, namun mengeluarkan berbagai fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpang siuran pendapat yang membingungkan kini seringkali membuat para penguasa memerintahkan hakim untuk cukup mengikuti pendapat yang sudah ada sebelumnya agar tidak membingungkan. Berdasarkan kebekuan pemikiran hukum terjadi pada pintu ijtihad telah ditutup. Akibat banyak terdapat simpang, orang awam juga mengeluarkan fatwa untuk kepentingan tertentu dan mempermainkan nas syariat dan kepentingan orang banyak. Maka para ulama pada akhir abad ke-4 Hijriah menetapkan penutupan pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan pendapatan-pendapatan yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ulama tersebut mengobati kekacauan dengan kebekuan. Pemikiran kemunduran Islam. Kegiatan fuqaha kala itu hanya berkisar pada pendapat imam mujtahidin yang lalu, seperti penertiban dan pengurusan masalah yang telah ada, memisah-misah antara pendapat yang kuat dan lemah, menyusun ikhtisar kitab-kitab fikih atau macam-macam yang terkadang sukar untuk dimengerti.
yang kemudian diberikan penjelasan dan dikenal dengan sebuah syarah. Fakta tersebut dianggap sebagai akibat penjauhan para fuqaha dari ijtihad, baik karena malas atau karena menerima pintu ijtihad sebagai contoh konsensus ijma'. Hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup sebagai gerak hidup ini dengan segala persoalannya tidak pernah stagnan, sedangkan hukum Islam harus dihentikan dengan ijtihad dari masa lalu. Hukum Islam yang berupa teori tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat teknis dan dalam pergaulan hidupnya. Faktor integral. Terbagi-baginya negara Islam pada abad keempat Hijriah ke dalam beberapa kerajaan kecil yang dibarengi dengan konflik-konflik berkepanjangan, adanya fasilitas mazhab dan hilangnya sikap percaya diri, rusaknya moralitas di kalangan ulama, munculnya sikap pragmatis ulama sehingga mereka mencari kehidupan melalui fakta-fakta dan menjabatkan jabatan qadhi yang mereka miliki. Kekhawatiran yang berlebih terhadap kebebasan berijtihad bagi orang-orang sebenarnya tidak memiliki kemampuan. Faktor-faktor tertutupnya pintu ijtihad. Lemahnya kekuasaan politik Islam terpecahkan khalifah Islam ke dalam beberapa negara baik dan puncaknya adalah runtuhnya Baghdad oleh antara Mongolia di bawah pimpinan Hulagu Khan. Hilangnya kebesaran berpendapat yang selama ini dijunjung tinggi dan dijamin oleh penguasa Khalifah Al-Ma'mun 833 sampai dengan 824 dan Al-Wasim 842 sampai dengan 847 Masehi. Berusaha keras untuk memaksakan ideologi Mu'tazilah sebagai mazhab resmi dalam bidang teologi. Hal ini menimbulkan reaksi yang cukup keras terutama dari kelompok Ahmad Ibnu Handal. Semakin tumbuh suburnya praktek kehidupan sufi yang terlembaga ke dalam berbagai aliran tarekat menjadi masalah fikih terabaikan. Munculnya orang-orang yang tidak ahli salam bidang fikih yang selalu mengingkar jabatan qadhi hanya untuk kepentingan material. Keadaan ini semakin diperburuk dengan adanya kewajiban untuk menggunakan mazhab tertentu dalam keputusan pengadilan. Selanjutnya, fanatisme mazhab dan pembelaan mazhab yang berlebih dilakukan oleh pengikut-pengikut mazhab. Tentu saja, hal ini menjadikan mereka tidak kritis dengan mazhabnya sendiri. Adanya kecenderungan kebiasaan berijtihad yang tidak bertanggung jawab untuk mencegah ini bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Merebaknya fenomena taklid menjadi gerakan misal karena menganggap apa yang sudah tertulis dalam kitab-kitab sahifah dianggap telah sempurna. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.